Mulai. Baik, terakhir teorinya saya membahas sampai soal-soal ini. Sekarang masuk ke pasal yang baru, agak sedikit cepat, tapi ya pemahaman lebih penting gitu ya, dibanding ngebut. Nah, pada pasal berikutnya kita akan membahas perilaku fungsi. Perilaku fungsi itu Y-nya gitu ya. Y-nya akan jadi gimana itu. Nilai Y-nya cenderung kemana itu. Itu maksudnya perilakunya. Bila X-nya mendekati tak hingga atau X-nya mendekati min tak hingga. Itu ya artinya X-nya membesar terus, ke kanan terus. Grafiknya cenderung gimana. Atau ke kiri terus. Nah, pastikan grafik fungsi f di samping. Untuk X mendekati tak hingga, berarti grafiknya ke kanan terus. Kanan terus, maka grafik makin mendekati garis yang merah putus-putus ini. Gitu. Maka dikatakan bahwa limit X mendekati tak hingga ke kanan terus, nilainya mendekati ini Y-nya ya. Nilainya tuh Y-nya cenderung setinggi L gitu ya. Oke, demikian juga yang ke kiri. Kalau ke kiri terus, ini cenderung tingginya Y-nya cenderung 0. Oke, ini definisi lengkapnya. Saya nggak akan terlalu banyak di sini ya. Tapi saya akan demokan aja. Nanti kita lebih banyak ke operasionalnya. Ini hanya untuk diketahui, nggak akan keluar ini di ujian kayak ginian ya. Nah, apa artinya? Limit X mendekati tak hingga dari Fx, ini Y-nya, kita lihat Y-nya, ini makin landai, amplitudenya makin landai, itu limitnya L gitu ya, ini L tuh tinggi, ini Y-nya. Itu artinya gini, kalau diberikan epsilon, ya, sorry, ini dari L di, oke, kita lihat di sini apa artinya kalau limit X mendekati tak hingga tuh grafiknya ke kanan terus, cenderung Y-nya setinggi L. L tuh ini yang garis putus-putus merah. Itu artinya gini, kalau saya berikan dari L disimpangkan sejauh epsilon ke atas ke bawah, sekarang bukan delta, ada nggak bilangan M sehingga yang di kanan M ini grafiknya semua Y-nya ada di interval ini. Kalau di sini betul nggak? Semua X yang di kanan M, maka Y-nya itu akan jatuh di garis merah ini. Ini benar nggak? Enggak, salah. Kalau ini X-nya di sini, nilai Y-nya di sini, keluar dari M. Tapi ada nggak M-nya? M-nya kalau saya geser, ada. Kalau saya ambil M-nya sekian, semua yang di kanan M, nilai fungsinya ini, yang di kanan M tuh ini, semua nilai fungsinya kan masuk antara L kurang epsilon, L tambah epsilon. M-nya segitu boleh. M-nya segini boleh nggak? Boleh ya. M-nya segini boleh? Nggak boleh. Karena ini ada yang keluar grafiknya dari interval ini. Oke. M-nya ada, saya ambil sekian. Sekarang epsilonnya dibuat lebih kecil. Segitu lah. Sorry. Nah. Dulu. Saya mau bikin lebih kecil ya, supaya keluar. Segini. Epsilonnya dikecilin. M-nya yang ini memenuhi juga nggak? Kenapa? Yang di bawah ini ya. Nilai fungsinya kan keluar dari interval ini. Ada yang keluar. Tapi M-nya ada nggak? Ada, saya perkecil ya. Saya perbesar, sorry. Nah, kalau saya ambil M-nya di situ, maka semua yang di kanan M
ini X yang besar M, maka Y-nya jatuh di interval L kurang epsilon, L tambah epsilon gitu ya. Kita lihat epsilonnya dikecilin lagi sama saya. M-nya ada nggak? Ada. M-nya saya ambil. Misal yang inilah misalkan. Semua yang di kanan M masuk di sini. Jadi tiap kali diberikan satu epsilon, M-nya pasti ada gitu. Sehingga semua yang di kanan M itu masuk interval L min epsilon, F whole tambah epsilon. Nah, yang dikatakan seperti itu tuh limitnya untuk X menuju tak hingga dari Fx itu nilainya L. Ya. Oke. Itu pengertian limit di tak hingga. Jadi limitnya tak hingga tuh X-nya yang di tak hingga gitu ya. X-nya di tak hingga atau X-nya di min tak hingga. Ini definisi formalnya. Saya nggak sebut. Yang min tak hingga sama aja. Yang penting ini untuk ngerjakan soal-soalnya. Kalau K itu bilangan asli 1, 2, 3, maka limit X menuju min tak hingga dari 1 per X pangkat K itu 0. Ingat-ingatnya bayangkannya gini, kalau ini menuju yang tak hingga dulu, sabarlah lebih gampang. 1 per X pangkat K 0. Kita bayangkan kalau X menuju tak hingga, K-nya asli, misalkan K-nya di bayangan kita berapa? 3 itu ya. Nah, X pangkat 3. Kalau X-nya besar sekali, ini kan sangat besar penyebutnya. 1 dibagi tak hingga itu. Limitnya tuh 0. Demikian juga yang negatif. Kalau ini pangkatnya X pangkat 3 itu ya. Nah, kalau X pangkat 3, X-nya negatif, berarti ya nilainya negatif juga. Tapi sama-sama tak hingga ya. Besar sekali negatifnya. Itu 0. Jadi begitu. Contoh. Coba kita lihat. Ini rumus dasar untuk soal-soal yang menyangkut limit di tak hingga dan di min tak hingga. Oke. Caranya gimana? Oke. Caranya kita lihat rumus tadi diarahkan ke bentuk ini. X pangkat sesuatu, pangkatnya bulat gitu ya. Jadi ini saya bagi dengan X kedua ruas. Bukan kedua ruas. Pembilang dan penyebut dibagi X. Dibagi X kuadrat supaya ini habis ya. Oke, dibagi X kuadrat, sorry. Nah, kemudian saya sederhanakan X dibagi X kuadrat jadi ini. Ini 1/per X kuadrat, ini 1. Nah, ini kita gunakan rumus tadi. 1 per X pangkat 1. X menuju tak hingga, ini 0. Ini juga 0. 0, 0, 1. Nah, gitu ya. Mudah sekali. Oke? Nyalinnya cepat, yang nyalin. Bahan kita hari ini banyak. Nanti teorema nilai antara soal-soalnya rada susah, panjang. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 1000. 10, 990, 999, 1000. Oke, lanjut lagi. Nah, nyalinnya nanti di rumah aja dari videonya ya. Hari ini soalnya mepet nih. Yang ini sama aja ya. Yang ini sama aja. Bagi sepakat 3. Dibagi apa? 2. Iya, dibagi X pangkat 3 ya. Iya, 2. Ya pakai jalan, nggak kau langsung sama 2 nanti dari mana itu kata yang koreksi, padahal dia tahu juga. Iya. Gitu. Ini saya mau menekankan bahwa 1 per X pangkat K itu 0 gitu ya. Nah, gitu. Enggak bunyi lagi sekarang. Oke? Nyalin 10 detik.
Sebut. Lanjut lagi. Oke. Kemudian sehubungan dengan limit tak hingga itu ada yang namanya asimtot datar. Ini kalau saya klik ini. Kita lihat. Kita lihat grafiknya. Kalau X mendekati tak hingga, berarti ke kanan terus, cenderung Y-nya setinggi L. Jadi limit X mendekati tak hingga itu L. Nah, garis ini dinamakan garis asimtot datar. Demikian juga kalau X menuju min tak hingga, ini menuju setinggi L. Nggak harus sama ya. Ke kiri sama ke kanan nilainya bisa beda. Itu kalau limit X menuju min tak hingganya ada, maka ini garis ini ingat mendatar. Jadi bentuknya Y sama dengan L, ini disebut asimtot datar. Gitu ya. Oke. Jadi garis Y, ingat kalau asimtot datar itu pasti Y sama dengan sesuatu karena horizontal. Dia disebut asimtot datar bila ini atau ini. Ini nilainya nggak harus sama. Min tak hingga misalkan dapatnya 7 plus tak hingga dapatnya 8. Ya, garis Y sama 7 asimtot datar. Garis Y sama dengan 8 asimtot datar. Kadang-kadang cuma satu yang ke kanan aja asimtot datarnya, yang ke kirinya enggak gitu ya. Oke, kita lihat yang soal ini tadi. Cari asimtot datarnya. Ya nyari ini aja, dua ini. Tadi kita udah hitung yang min tak hingga. Tinggal ngitung limit ke tak hingganya. Tadi udah ini yang min tak hingga. Yang tadi yang udah yang mana? Min tak hingga. Berarti salah di jawabannya. Ya ini hitung sendirilah. Dapat ini. Kemudian min tak hingga juga dapat 0. Maka Y sama 0 asimtot datar untuk ke arah kanan juga ke arah kiri. Dan kebetulan asimtot datarnya sama. Gitu ya. Sama-sama Y sama dengan 0. Oke. Nah ininya nanti ya. Setelah aplikasi turunan grafiknya baru tahu. Tapi sekarang saya berikan ini digambar aja pakai software. Pakai GeoGebra. Nah kelihatan bahwa ini asimtot datar menuju ke 0. Ini juga menuju Y-nya 0. Gitu. Yang cewek nggak ada yang nyalin. Kalau nggak cewek nggak ada yang nyalin saya langsung. Cowok nyalin. Nah, cowok biarin. Nah. Kalau di kuliah saya. Lanjut lagi ya. Tinggal yang cowok. Biar aja. Nah. Ini grafik sin X per X. Kita lihat sin X itu paling gede 1 ya. Dibagi X, X-nya bisa membesar. Jadi makin ke kanan dia osilasi gini kayak sin. Tapi amplitudenya makin kecil. Yang gini pun namanya ini jadi limit X mendekati tak hingga. Fx-nya 0 ya. Karena amplitudenya makin datar. Nah ini juga dinamakan Y sama dengan 0 asimtot datar. Jadi asimtot tuh boleh dipotong sama grafiknya. Yang penting dia mendekati. Ada buku yang mendefinisikan kalau asimtot datar hanya boleh memotongnya berhingga kali. Setelah suatu saat nggak boleh dipotong lagi gitu. Tapi kita pakai Purcell. Motong terus menerus boleh asal ini apa? Mendekati. Y-nya mendekati garis lurusnya. Sebut. Jadi ini Y sama 0 asimtot datar. Yang ke kiri Y sama 0 untuk X menuju min tak hingga juga asimtot datar. Oke. Sekarang limit tadi namanya limit di tak hingga. Jadi X-nya di tak hingga ya. Di tak hingga dan di min tak hingga. Sekarang ada yang namanya limit tak hingga. Nggak pakai di-nya. Limit tak hingga. Limit tak hingga itu nilai Y-nya jadi tak hingga. Ya.
Atau nilai Y-nya jadi min tak hingga. Kalau tadi di tak hingga, berarti X-nya di tak hingga. Kalau limit tak hingga, nilai Y-nya. Saya ini akan lihatkan ininya aja. Apa? Contohnya. Jadi, apa artinya limit X mendekati C? Di C-nya nggak dilihat ya, mau ada nilai fungsinya mau nggak peduli. Limit X mendekati C itu tak hingga. Artinya gini. Ini dulu. Kalau saya pilih M berapapun, M-nya tuh di ini ya, yang datar. Ada nggak interval di sini? Di kiri kanan C sejauh delta, M-nya saya pakai gede dulu. Ada nggak interval di sini sehingga semua X yang di sini nilai Y-nya lebih besar dari M? Sorry, M-nya saya pakai agak kecil dulu. Sekali lagi, M di set duluan. Ada nggak interval di sini C min delta sama C plus delta supaya semua X yang di sini nilai fungsinya lebih besar dari M. Jadi masuk ke ini, yang ini dari sini lebih besar dari M. Ada nggak? Ada. Mana deltanya? Ini boleh? Nggak boleh karena yang di sini nilai fungsinya kurang dari M. Ini semua yang di sini harus lebih besar dari M. Sorry, saya pakai M-nya agak kecil dulu di sini. Ada nggak? Yang ini berlaku nggak? Nggak, karena ini X yang di sini nilai Y-nya di sini kurang dari M. Kalau limitnya tak hingga itu nanti harus lebih besar dari M. Kalau gitu saya pilih delta yang lain. Yang ini boleh nggak? Makin nggak boleh. Harus diperkecil ya. Nah, kalau ambil yang ini, benar nggak? Hah? Benar ya? Semua X yang di sini nilai Y-nya lebih besar dari M. Tapi kalau M-nya saya perbesar. Yang ini boleh nggak? Boleh. Karena yang di sini ini kurang dari M. Nilai X yang di sini nilai Y-nya kurang dari M. Tapi ada nggak deltanya? Ada, disempitin sekali ya. Mana? Ambil yang di situ kan. Semua X yang di sini nilai Y-nya lebih besar dari M. Sambil mikir, kalau nggak mikir nggak kebayang. Jadi M-nya mau diperbesar pun ada gitu ya deltanya. Deltanya ada. Delta yang di situ kan semua nilai Y-nya lebih besar dari M. Setiap dipilih M berapapun, setinggi apapun, pasti ada deltanya. Nah, itu dikatakan limit X mendekati C itu tak hingga. Gitu ya. Oke, itunya nggak berapa paham, nggak apa-apa. Operasionalnya yang penting. Oke, ini ilustrasinya. Udah nggak usah, tadi udah animasi. Nah, kalau limit tak hingga tuh limit yang nilainya tak hingga ya. Limit tak hingga itu kita ngitungnya biasanya harus pakai limit kiri kanan karena bisa terjadi seperti grafik ini. Kalau dari kiri tingginya sekian cenderung kan limitnya. Kalau dari kanan C, nah ini tak hingga. Jadi biasanya untuk limit yang nilainya tak hingga dihitungnya pakai limit kiri kanan. Kalau dia limit kirinya tak hingga, limit kanannya tak hingga, baru limitnya jadi tak hingga gitu ya. Nah, jadi ini nggak usah nuliskan konsepnya, ngitungnya pakai limit kiri kanan. Nah, rumus yang dipakai, tapi udah kebayang gitu ya. Kalau tak hingga tuh Y-nya membesar terus. Nah, rumus-rumusnya. Sebentar. Oke, ini sama aja rumusnya dengan limit sebuah fungsi itu menjadi tak hingga kalau limit kirinya tak hingga, limit kanannya tak hingga.
Demikian juga untuk yang nilai min tak hingga. Nah, ini yang pentingnya. Oh, sebelumnya saya mau tanya dulu, coba. Jangan jawab dulu, kecuali yang ditunjuk. Untuk tahu aja saya, udah pada tahu belum? Siapa yang merasa paling bodoh? Aduh, nggak ada ya. Semua rekam dulu. Y sama super X, masih ingat nggak grafiknya? Itu standar yang harus plak, udah kayak Y sama X kuadrat apalnya. Kalau nggak apal, dibayangkan. Kalau X-nya ke kanan sekali, ini cenderung kecil kan? Kalau ke kanan sekali, bahkan kalau besar sekali menuju 0. Nih, kalau ke kanan sekali, turun dia. Kalau mendekati sumbu Y, berarti X-nya kecil. 0,1 gitu kan. Kalau X-nya 0,1 jadi 10 ya. Seperti X. Jadi kalau X-nya kecil sekali, dekat ke 0, dia malah Y-nya besar sekali. Sampai nggak cukup. Y sama dengan seper X. Ini. Di 0 nggak ada. Yang kirinya gimana di kiri untuk yang X negatif? X negatif kalau negatifnya besar sekali, dia juga cenderung 0 ke sana ya. Ke sini ini. Nah, ini Y sama dengan seper X, jangan lupa ya. Kembar sepasang ini. Ini. Limit X mendekati 0 berapa? Kalau dari kiri, min tak hingga. Kalau dari kanan, tak hingga. Jadi, tidak ada. Karena beda limit kiri dan kanannya. Ya. Ini tidak ada. Ya, tapi ditunjukkannya dengan ngitung limit kiri dan limit kanannya. Gitu ya. Oke. Nah, ini rumus-rumus utama untuk ngitung limit tak hingga yang nilainya tak hingga. Ini, kalau X mendekati 0 dari kanan, 1 per X pangkat K, K-nya positif ya, bilangan asli. 1, 2, 3, gitu. Tak hingga, bisa dibayangkan, kalau 1 dibagi 0 pangkat 2, gitu. Atau 0 pangkat 3. Ya pokoknya kalau bilangan dibagi 0, ya cenderung jadi tak hingga. Bisa plus, bisa min nanti belakangan. Kalau ini, kalau dari kanan, ini selalu positif kan? Kalau dari kanan, ini, dari kanan 0, 1 per X pangkat K selalu positif. Meskipun kalau ini mendekati 0, ya besar sekali dia. Maka hasilnya plus tak hingga. Nah, hati-hati yang ganjil kayak tadi seper X. Bukan yang ganjil. Kalau dari kiri, kalau K-nya genap 1 per X kuadrat, itu selalu positif kan? Berarti jadi plus tak hingga. Tapi kalau K-nya ganjil, ingat kalau dari kiri itu X-nya negatif, dari kiri 0. Seper X pangkat K tetap negatif. Tapi ininya menuju 0, menghasilkan min tak hingga. Oke. Nah, ini alat yang perlu untuk ngitung limit tak hingga juga. Nah, ini diperhatikan ya. Nanti jadi alat ini soalnya. Dalam melakukan perhitungan limit sepihak, ini limit sepihak, hati-hati ya. Kalau nggak limit sepihak, nggak boleh dipakai ini. Ini untuk limit sepihak. Karena limit tak hingga biasanya dihitungnya limit sepihaknya dulu, kiri dan kanan. Kalau sama baru limitnya ada. Dengan bentuk pembagian seperti ini, bila yang ininya enggak 0, tapi bawahnya 0, pasti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Ya. Limit atasnya enggak 0, bawahnya 0. Langsung nanti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Menentukan tandanya nanti kita lihat di soal. Ini ya menentukan tandanya
pakai yang plus atau min nanti di soal saya jelaskan. Tapi untuk limit sepihak ya. Kita lihat soal-soalnya. Ya, limit kiri sama aja. Saya akan jelaskan ini. Yang biru plus ini menggunakan ini. Mau disalin? Kita lihat yang pertama. Kita lihat bahwa kalau X mendekati 0 ini bilangan yang enggak 0 dibagi 0. Jangan langsung plus tak hingga atau min tak hingga, harus lihat kiri kanan. Karena yang barusan itu berlaku untuk menguji limit sepihak. Oke, kita lihat limit kirinya. Nah, kalau dari kiri 0, ini 0, dari kirinya. Kalau dari kirinya seper X selalu negatif kan? Sorry. Lompat dulu. Kita lihat, ini atasnya bilangan yang enggak 0, bawahnya 0. Ya, atasnya bilangan enggak 0, bawahnya 0. Kalau limit sepihak, balik lagi, langsung simpulkan. Langsung simpulkan ini menjadi sebenarnya bagusnya saya tulis sama dengan pasti bilangan enggak 0 dibagi 0 dan itu limit sepihak, maka langsung jadi tak hingga. Tinggal tandanya. Tandanya tuh gimana? Kita lihat. Kalau X mendekati 0 dari kiri berarti X-nya di sini. Seper X itu kan negatif. Selalu. Jadi min. Paham nggak? Belum. Nah, kalau belum ya bilang belum. Neng, krem, paham nggak? Ini kayaknya. Paham? Kamu kayak ngeliatnya aneh. Gua dibohongin gitu kan. Hah? Tulis lagi sama saya. Limit kanannya. Sekali lagi. 1 per X. Kita lihat. Bilangan dibagi 0. Dan ini limit sepihak. Kalau nggak sepihak nggak boleh. Harus sepihak dulu. Maka langsung jadi tak hingga. Tinggal tandanya. Jadi kalau bilangan bagi 0. Tak hingga. Tandanya kita lihat. Ini 0, ini dari kanannya. Berarti ini selalu positif kalau 1 sih. Ini selalu positif, seluruhnya plus. Gitu. Nah, dari sini disimpulkan limit X mendekati 0 dari fx karena beda tidak ada. Gitu ya. Paham? Supaya paham, satu soal lagi. Sok, salin dulu. Si Neng soalnya lagi nyalin. Tutup dulu. Saya mau jelasin manual aja. Lebih dipahami kayaknya. Ketimbang cilukba itu langsung ada nilainya. Oke. Ini. Kita lihat. Selalu kalau ada soal itu, coba substitusikan dulu. Siapa tahu nggak ada masalah. Kalau substitusikan ke sini, 3. Ini 0. Nah, 3 per 0. Nggak akan bisa ada faktor yang dicoret karena ini di 2 bukan akarnya gitu ya. Kita lihat ini udah limit sepihak. Limit sepihak. Pasti langsung aja ini tuh gede-gede. Tinggal tandanya nggak tahu plus, nggak tahu min. Nanti tandanya. Jadi kalau bilangan yang bukan 0 dibagi 0 dan harus limit sepihak, pasti langsung jadi tak hingga. Hati-hati kalau 0 bagi 0 sih nggak bisa ya. Kalau bilangan bagi 0. Tandanya gimana? Untuk melihat tandanya saya urai yang di bawah. Berapa? X min 2 kali gitu. Nah, kita lihat di garis bilangan tandanya. 2 dari kanan. Jadi 2, X itu dari sini. Ya, dari kanan 2.
kita lihat ini selalu positif ya. Ini bayangannya di sini berapa? 2,000000000 dekat kedua gitu ya. 1 gitu lah ya. Pokoknya di kanan 2. Aduh sampai capek nih demi supaya kalian paham. Ini lihat 2,001 tambah 1 positif. Yang ini jadi seluruhnya min. Paham? Jadi di ujian ya itu mah coret-coret aja kalian, kotretan, langsung aja tulis gitu. Kalaupun mau dikasih keterangan, pembilang tidak 0, penyebut 0, ini limit sepihak, dan tandanya untuk X menuju 2 dari kanan itu negatif, jadi min tak hingga itu. Tapi langsung juga boleh. Boleh. Sama saya boleh. Tapi yang ngoreksi kan mungkin dosen lain ya. Dan oke, lanjut lagi. Nah, sehubungan dengan limit tak hingga, tadi nilainya tak hingga, itu muncul istilah asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah garis tegak yang didekati oleh fungsi. Jadi nilai fungsinya mendekati garis tegak tersebut. Kalau X-nya mendekati titik tertentu. Kayak ini. Dari arah kiri bukan asimtot tegak karena limitnya sekian. Tapi dari arah kanan C dia limitnya tak hingga. Itu asimtot tegak. Atau bisa terjadi seperti ini. Limit kirinya tak hingga. Limit kanannya sih berhingga. Ya asimtot tegak juga. Bisa terjadi juga yang min tak hingga. Ini asimtot tegak. Ini juga asimtot tegak. Apalagi kalau yang gini ya. Yang kiri kanan sama. Nah ini juga asimtot tegak. Jadi asimtot tegak tuh pokoknya salah satu limit kirinya atau limit kanannya tak hingga atau min tak hingga. Cukup salah satu aja dia jadi asimtot tegak. Pak, asimtot tegak itu yang kalau itu apa menyebutnya 0 ya Pak? Kalau misalnya berperan. Kalau trigonometri nggak selalu. Oh, iya. Tangan gitu kan. Cos Ya sebenarnya sin per cos. Cosnya Implisit membagi 0 ya. cosnya 0. Ya. Banyaknya iya. Tapi nggak selalu ya. Oke. Nah, jadi kalau terjadi limit kirinya tak hingga atau limit kanannya tak hingga, salah satu aja nggak harus sama. Atau limit kirinya min tak hingga atau limit kanannya min tak hingga, itu dinamakan terjadi asimtot tegak. Ini tadi limit kirinya berapa? Min tak hingga. Jadi udah jadi asimtot tegak. Limit kanannya tak hingga. Asimtot tegak juga. Nah, perlu ngelihat kiri kanannya nanti supaya kalau kita menggambar grafiknya, oh tahu limit kanannya tak hingga. Berarti dari kanan harus tak hingga. Limit kirinya min tak hingga. Oh, berarti kalau mendekati 0 dari kiri harus jadi min tak hingga itu ya. Jadi tetap harus dilihat kiri kanan. Yang ini tadi udah dihitung atau kita buka lagi lah. Tadi kan saya nulis, sekarang pakai ciluk ba. Enggak. Ba. Jadi untuk mencari asimtot tegak itu harus mencari limit yang nilainya jadi tak hingga atau min tak hingga. Limit X mendekati berapa? Ya biasanya yang tadi dia bilang bawahnya 0. Jadi saya tulis ini. Ditulis aja ternyata. Gini. Ini saya urai dulu untuk mengetahui kapan jadi 0-nya. Nah ini calonnya kan di 2 dan di 3 ya. Kalau X-nya 2, ini kemungkinan dari tak hingga. X-nya 3 juga jadi tak hingga, plus atau min. Jadi kita hitung satu-satu.
untuk mengetahui ininya X menuju 2 kiri dari fx. Limit X mendekati 2 kiri, X plus 1 per X min 2 kali X min 3 gitu ya. Kita lihat lagi. Limit sepihak. Pembilangnya 3. Bawahnya 0. Nah, langsung jadi tak hingga. Plus atau min? Lihatnya gini. 2 dari kiri di sini. 2 dari kiri itu bayangkannya berapa? 1,9999999 sampai berubah. Kemana ya? Nah. Bayangkan, tinggal periksa tandanya, masukkan X-nya ke sini. Positif ya. Ini dikurangi 2, ini dikurangi 2 negatif. Ini jadi plus. Nah, dia jadi asimtot tegak ya. Asimtot tegaknya apa? Ingat, kalau asimtot tegak itu berarti garis X sama dengan sekian. Kan tegak. Kalau tegak tuh X sama dengan sekian gitu ya. Jadi X sama dengan 2 asimtot tegak. Gambarnya berarti 2 ya Pak? Seperti gini berarti, di 2. Nggak tahu. Ntar. 2 kanan. Tetap 2 kiri kanannya harus diperiksa kalau asimtot tegak. X min 2, X min 3. Atasnya 3, bawahnya 0. Pasti ini. Tinggal periksa ini 2 dari kanan. 1,9999. Salah. 2,0001. Positif? Positif? Negatif. Jadi selebihnya min. Jadi kita udah bisa memperkirakan kalau ini titik 2, kalau dari kiri dia tak hingga. Kalau dari kiri pasti grafiknya naik gitu. Kalau dari kanan min tak hingga jadi turun. Gitu ya. Oh, benar kamu yang kamu omong tadi. Sama. X mendekati, calonnya masih ada. X mendekati 3 juga kan. X mendekati 3 kiri. Limit X mendekati 3 kiri. Coba ini tentukan sendiri. Jadi apa? Kembali bawahnya 0, atasnya nggak 0. Ini kok jadi 1, 3. Min 3 berarti 2,11. Positif? Negatif? Negatif. 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 Ya. Meniyakin aja pengen diguyur. Iya, negatif. Minta enggak? Minta enggak. Iya. Iya, Pak. 2,99 positif, 2,9 negatif, positif per negatif. 3 dari kiri di sini. 2,99. Ini positif, Negatif. ini negatif, Negatif. ini positif. Pilih min. Paham nggak? Neng, paham nggak? Jempolnya sampai 2. Limit kanannya? Tulis lagi sama dengan apa? Dari kanan, kalau dari kanan positif, positif, positif. Jadi kita bisa memperkirakan grafiknya ini. Kalau ini titik 3, dari kiri min tak hingga. Grafiknya ya yang di tengahnya nggak tahu, tapi di sini min tak hingga, yang dari kanan plus tak hingga. Di tengah-tengahnya belum tahu nanti setelah bab 3. Nggak percaya. Oh. Nah. Tutup lagi. Ciluk. Jadi dengan hasil ini aja X dengan 2 asimtot tegak. Dengan ini sama lagi X sama 2 asimtot tegak. Dengan ini X sama dengan 3 asimtot tegak. Dengan ini X sama 3 asimtot tegak lagi. Oh, gambarnya berarti dari misalnya 3 min berarti dari titik di mana dia mendekati 3 gini berarti. Iya.
Mendekati 3 dari kiri. Saya kira tadi yang gini Pak. Yang dari 2. Ah, itu salah, otaknya harus dicuci. Izin Pak. Kayak siapa? Kita agak cepat-cepat. Aduh, ini sejam belum selesai asimtot, baru selesai barusan. Aduh, ada soal-soal lagi. Nggak keburu lah, pakalnya bahan hari ini kayaknya. Nah, ini limit di tak hingga. Nah, saya mau ngerjakan beberapa aja ya. Oke. Ini malah nggak bisa diklik lagi. Kebanyakan contoh saya jadi lama. Nah, tekniknya kalau limit di tak hingga, di plus tak hingga atau min tak hingga, dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi berapa? X kuadrat ya. Nah, bagi X kuadrat. Jadi tinggal berapa? 3 per akar X gitu ya. Betul? 3 per X. Dibagi X kuadrat semua. Bawahnya juga harus dibagi X kuadrat. 1 min 1 per X ditambah 11 per X kuadrat. Atas bawah. Oke. Nah, kalau mendapatkan limit, atasnya bilangan berhingga, bawahnya tak hingga, pasti 0 gitu ya. Nah, atasnya bilangan berhingga tuh boleh 0, atasnya boleh 0, tapi jangan tak hingga. Atasnya berhingga, mau plus mau min nggak peduli, bawahnya tak hingga pasti 0 gitu, kayak ini. 0 per 1 min 0. Ini atasnya berhingga, bawahnya tak hingga 0. 0 semua ya? 1 min 0 plus 0. 0 semua. Oke? Lanjut. Ini apa merah-merah gini? Aduh, kedatangan bulan banyak pisan tuh mah. Nomor 3. Sama aja ya. Oh, 3 sama 4 perlu. Nanti kalian salah. Hah? Kawan. Nggak mau pakai kawan-kawanan. Nggak mau. Bagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi berapa? 1. Oh, 1. Oh ya, pangkatnya 1. Limit X mendekati tak hingga. Dibagi X jadi tinggal 2 ditambah 1 per X, betul? Betul. Bawah dibagi X juga. Ya. Plus 3 per X. Per X ya. Sengaja saya tulis gitu. Ada maksudnya nanti. Nggak langsung dihitung. Masukkan akar kan? Masukkan akar. Jadi nyungsep ke dalam tanah ya. Ini jangan ditulis 0 dulu. Limitnya belum dihitung. Biarkan dulu kalau mau dihitung sekaligus semua. Akar apa? 1 plus 3 per X kuadrat. Ya, masuk menjadi akar X kuadrat dulu gitu ya. Kalau mau bertahap. Limit X mendekati tak hingga 2 ditambah. Jangan ditulis 0 dulu karena belum dihitung limitnya. Ini akar. Akar bagi akar bisa disatukan. 1 ditambah. 3 per X kuadrat. Nah, hitung limitnya. 2 ditambah, ini limitnya 0 kan? 2 jam. 1 ditambah 3, bilangan dibagi tak hingga 2, gitu ya. Paham? Oke. Lagi. Udah paham dia. Awas kalau nanti salah lain kali diguyur ya. Lanjut. Nah, lanjut. Yang gampang aja. Nomor 3 udah bahas, saya bahas nomor 4. Kan mirip-mirip tuh, nomor 4. Sama nomor 3 mirip-mirip kan ya? Tuh, fungsinya juga sama. Coba kayak tadi lagi, pangkat tertinggi berapa? Ditulis ulang lagi. Bahkan lebih detail lagi ini mah. Ditulisnya gini.
Ya, kalau yang rada susah, yang gampang pelan-pelan aja. Super X ya, betul. Jadi, limit X menuju min tak hingga 2 ditambah super X, gitu ya. Apa ini? X plus 3X. Dibagi apa? 1 plus 3 per X kuadrat. Enggak, mau X. apa ini? X. Akar X kuadrat. gitu? Benar? Mending gak yakin. Kayak orang Taruna Bakti aja penuh ketidakyakinan. Apa ini? Berapa jadinya? 1 plus 3 per X kuadrat. Jadi berapa limitnya? 2 per 1. Tambah 0. 2 per 1. 2 gitu ya? Betul? Apa? Salahnya hati-hati. Kalau X dimasukkan ke akar, itu nggak selalu jadi X kuadrat. Contoh, kalau min 2 mau min 2 mau dimasukkan ke akar, nggak boleh jadi min 2 kuadrat. Nanti ini kan hasilnya 2 kan? Nggak sama dengan ruas kiri. Jadi, kalau ada bilangan negatif masuk akar, harus dikasih min di sininya. Jadi, kalau untuk X yang kecil 0, X itu sama dengan min akar dari X kuadrat. Ya. Ini X-nya 2. Ini. Min dari akar. Kalau X-nya besar 0, ya X memang sama dengan akar X kuadrat. Jadi akar ini kan selalu positif hasilnya. Kalau awalnya dia negatif, ya ini harus negatif juga gitu ya. Jadi kita lihat sekarang soal tadi yang saya coret tapi dihapus lagi coretannya. Salahnya ini super X itu kan negatif kan? Betul? Pada saat masuk ke akar harus ada tanda minusnya. Ini negatif, kecil 0. Nah, yang ini juga harus kecil 0. Sedangkan akar pangkat 2 selalu positif. Jadi harus tambahin min. Jadi ada min di sini. Ada min di sini. Min 2. Gitu, udah. Jadi lumayan lah diguyur juga. Jadi tahu gitu ya. Jadi hati-hati kalau memasukkan ke akar pangkat 2. X jangan langsung akar X kuadrat. Harus dilihat positif atau negatif dia. Lanjut lagi. Nggak mau. Kamu kan udah sadar hanya memasukkan akar aja itu. Ini 2 saya bahas. Ini kali sekawan ya, betul kalau cepat saja ini. Supaya kelihatan gedein. Kurang gede cukuplah. Pembilang berapa? 6. Penyebut 0. Limit sepihak. Jadi langsung lah gitu, tinggal tandanya. Pembilang nggak 0, penyebut 0, limit sepihak. Langsung jadi tak hingga. Positif. Apa? Min plus. Bentar, tunggu, Pak. Coba periksanya gini. 3,0001 min. Ini 3 dari kanan. Jadi dari sini. Lebih dari 3. 3,001. Ya, min. Ini positif. Ini 3 dikurangi 3,001 negatif. Ya, min. Jadi jangan positif, ini hasilnya positif, enggak ada hubungan ini mah kanan kiri. Yang ini 6 bagi 0.
Dari kiri. Jadi 2,99. Positif. Langsung aja gitu ya. Sudah paham? Alhamdulillah ujian keluar ini. Berarti kalau limit 3-nya nggak ada karena beda. Tapi ini asimtot. Jadi asimtot nggak? Hah? Asimtot apa? Tegak. Karena Y-nya kan hasil limit tuh Y-nya cenderung nilai Y, yang satu min tak hingga, yang satu plus tak hingga. Jadi X sama dengan asimtot tegak tuh apa? Yang ini. Jadi apa? Asimtot tegaknya apa? Y sama dengan 3 atau X sama dengan 3? X sama dengan 3 garis tegak ya. Oke, lanjut lagi. Datar baru Kontinuan fungsi. Ini ngapain lagi di bulat-bulat? Biarin. Saya cerita aja ya. Coba. Oh, ini dulu Perhatikan grafik ini. Ini C-nya bisa saya mainkan ya. Coba. Kalau C-nya di sini. Nilai fungsinya ada nggak? Ada, ini udah ditulis FC kan. Limitnya juga setinggi FC, betul? Limit X mendekati C, ya setinggi FC juga ya. Kalau di sini. Loncat dia. Nah, di situ C-nya. FC-nya ada nggak? FC itu nilai fungsinya. Ada yang biru ya. Limit kirinya ada setinggi ini. Limit kanannya ada setinggi ini. Tapi limitnya nggak ada di C. Nah, ada juga yang kayak gini. Loncat. Di C-nya di sini nilai fungsinya ada. Limit kiri dan limit kanannya sama. Ada berarti. Jadi limitnya ada ya. Limitnya ada 7. Nilai fungsinya 5. Nah, jadi kita lihat yang ini nilai limitnya ada, tapi nilai fungsinya beda dengan nilai limitnya. Nah, ini dikatakan nggak kontinu. Grafiknya nggak nyambung. Gitu ya. Yang ini apalagi limitnya aja udah nggak ada yang di sini. Tapi kalau di tempat lain kayak di sini, nilai limit sama nilai fungsinya sama. Nyambung grafiknya. Cirinya nyambung. Nah, yang nyambung itu namanya kontinu. Jadi yang nggak kontinu tuh entah limitnya nggak ada atau nilai limitnya dengan nilai fungsinya nggak sama. Atau nilai fungsinya nggak ada gitu ya. Pokoknya yang kontinu tuh harus sama fungsinya. Nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada dan sama. Nah, kamu udah bisa ngegantiin bentar lagi. Jadi ini kontinu nggak di satu? Enggak. Karena nilai fungsinya ada, limit kanannya ada sama, tapi limit kirinya beda ya. Ini nilai limitnya ada nggak di 2? Ada. Kiri dan kanan sama limitnya. Tapi nilai fungsinya beda. Nggak kontinu juga. Yang ini kontinu. Nilai fungsinya di sini, limit kiri dan limit kanannya juga sama di situ. Nah, yang kanan. Kalau ujung-ujung hanya dilihat limit sepihaknya aja. Maksudnya gini, limit kirinya sekian. Nilai fungsinya sekian. Beda, nggak kontinu. Tapi seandainya ini gini, ini nggak ada ya. Nah, meskipun ini hanya limit kirinya sama dengan nilai fungsinya, dia dikatakan kontinu. Karena yang sini nggak dilihat, nggak masuk daerah definisi. Ya, jadi di ujung cukup sepihak aja. Limit sepihak sama dengan, ya tergantung kalau yang sini. Nah, yang sini hanya ada limit kanan aja ya. Loh, gambarnya di kiri, di sini limitnya limit kanan aja. Karena datang dari kanan 0. Limit kanan sama nilai fungsi sama.
Continue itu. Ya. Jadi kalau ujung-ujung hanya dilihat limitnya salah satu aja sepihak. Oke. Udah ininya baca sendiri. Twing. Oke, jadi sebuah fungsi disebut continue bila nilai fungsinya harus ada, nilai limitnya menuju C harus ada, dan harus sama. Gitu ya, itu continue. Disebut continue kiri, bentar balik ke gambar. Yang ini continue apa? Continue kanan, karena limit kanannya ada, nilai fungsinya sama. Ini continue kanan. Yang ini continue kiri, continue kanan, jadi continue. Yang ini continue apa? Kanan. Kan gambarnya ada di kiri. Continue apa? Profesor? Continue kanan, karena limit kanannya kan datang dari kanan 0. Limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Continue kanan. Jangan dilihat grafiknya ada di kiri ya. Lihatnya tuh limit kiri atau limit kanannya yang dihitung. Tuh kan dia plus ya, 0 plus. Yang ini? Jadi continue kanan. Iya, nilai fungsi kan sekian. Limit kanannya sekian juga. Jadi continue kanan. Ya kalau di ujung continue. Kalau ini? 4 min. Limit. Kiri berarti. Continue kiri. 4 min. Diguyur deh. Ya salah, betulan salah. Oh ya banyak. Kamu mau? Yang tambah cantik? Nggak mau, tambah cantik. Oh nggak percaya. Dan nggak mau. Ini limit kirinya sekian, tingginya. Nilai fungsinya sekian. Tidak continue. Continue kiri juga enggak, gitu ya. Terbayang udah yang saya maksudkan? Nah. Sebelumnya, Pak. Hah? Masih mau tanya. Oh, silakan. Yang tiga itu kan tiga itu continue. Continue kiri, continue kanan. Jadi continue. Kayak limit kiri sama limit kanan berarti limitnya gitu. Ini kalau dilihat dari kiri dengan nilai fungsi sama. Dari kanan Berarti continue itu pokoknya fungsi. Oh iya. nyambung ya grafiknya ya. Kalau kayak ini si cowok mau pacaran ke sini, cewek sini, diliatin mertua dari jauh. Tidak boleh lewat ini jurang ya gitu. Oke, ini pengertian continue kiri, limit kiri sama nilai fungsi, continue kanan, nilai fungsi sama dengan limit kanan. Nah, memeriksa kekontinuan jadi bisa pakai prosedur yang kolom kiri atau kolom kanan. Kalau yang pertama dulu, nilai fungsinya harus ada, kedua-duanya juga ya, mau pakai cara yang manapun. Kedua, hitung limitnya kalau bisa langsung. Kemudian sama enggak itu. Kadang-kadang hitung limit kan harus pakai limit kiri kanan. Kayak fungsi floor gitu. Nah, kita ngitungnya pakai yang ini. Hitung limit kiri, hitung limit kanan. Kalau ini tiga-tiganya sama, baru continue. Oke? Setelah ini apa ya? Masih banyak ya? Aduh. Wow. Wah. Udah 17 nggak keburu kayaknya. Oke, contohnya ini. Saya tulis tapi targetnya ngerti dulu daripada ngebut nggak ngerti ngapain. Oke, kita lihat soal ini hubungan dengan kekontinuan. Nah, periksa kekontinuan fungsi ini. Kita hitung nilai fungsinya dulu kalau di titik X sama 2. Jadi F2-nya ada nggak? Kalau udah nggak ada ya udah nggak continue. F2 berapa? F2 5. Ya, bukan balapan motor ya. Mobil ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya balapan pakai FF gitu ya. Kalau balapan yang rodanya 3 nggak ikut ya? Becak.
Hah? Bukan. Suzuki R3. Balapan becak ini. Nah, saya mau ngitung limitnya di 2. Di 2. Saya perlu pakai limit kiri kanan nggak ya di 2? Di kirinya dan di kanannya sama aja ini kan? Jadi udah langsung aja. Kalau nggak yakin ya hitung pakai limit kiri kanan selalu bisa. Saya sederhanakan. Sebentar, periksa dulu. Di 2 ini 0, ini 0. Jangan jadi tak hingga ya. Kalau 0 per 0. Kalau bilangan dibagi 0, kemungkinan jadi tak hingga. Dan harus limit sepihak itu. Kalau ini enggak. Bisa dicoret. Langsung coret aja jadi berapa? Nah, limitnya ada 4. Nilai fungsinya 5. Jadi ini F tidak kontinu di X sama 2 atau F discontinue di X sama 2. Paham? Itu si Neng pengen diguyur lagi. Saya ngobrolnya ke belakang bahkan dia. Gitu? Gampang nanti sepotong mah gampang. Untuk X kenapa enggak tidak sama dengan 2 itu berarti merepresentasikan limit X tidak sama dengan 2. Ini? Bukan. Semua X yang tidak sama 2, aturan ngitung fungsinya ini. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari hasil ini grafiknya sepotong aja di sekitar 2. Di 2 nilainya 5. Tapi limitnya kita nggak tahu grafiknya gimana. Itu 4 gitu ya. Entah datangnya gini gitu, bisa juga dari atas, nggak tahu, pokoknya dari kiri dan kanan dia menuju 4. Nah, yang seperti ini namanya discontinue atau tak continue loncat. Bukan loncat. Dapat dihapuskan ya. Nanti. Ini namanya discontinue yang dapat dihapuskan. Kenapa? Karena kalau limitnya ada, kemudian saya ganti dengan 4, kan jadi continue. Ya, itu namanya discontinue yang dapat terhapuskan. Gitu. Kadang-kadang diberi soalnya hanya gini aja. Apakah ini discontinue terhapuskan? Iya, karena limitnya ada. Tinggal di 2 didefinisikan aja nilainya 4. Gitu ya. Jadi yang limitnya ada tapi nggak sama dengan nilai fungsinya, itu namanya discontinue yang terhapuskan. Oke, lanjut lagi ngebut kayak kereta api butut. Nah, ini juga sama, sin X per X atau theta per theta. Ini kalau theta ya sumbunya bukan theta juga itu ya. Grafiknya seperti ini. Di 0 limitnya ada. Nah, dengan mendefinisi di 0, kalau lihat ini nggak terdefinisi sin 0 bagi 0. Jadi didefinisikan khusus. Untuk theta-nya 0 didefinisikan 1. Sehingga ini di 0, 1. Nah, jadi itu namanya discontinue yang terhapuskan. Cirinya limitnya ada. Nilai fungsinya mungkin beda, mungkin nggak ada. Ditambahkan. Banyak dan harus cepat. Pokoknya kuliah di ITB tuh selama 4 bulan itu 15 minggu cepat sekali. Nanti Juni kalian libur 2,5 bulan. Kecuali yang ngambil SP. Iya. Jadi cepat lulus, nanti libur asik 2,5 bulan Juni. Oke. Nah, kalau limitnya berbeda gini, limit kiri dan limit kanannya beda, namanya discontinue loncat. Nggak bisa terhapuskan ini. Karena didefinisikan berapapun di 0 nilai fungsinya, pasti nggak bisa jadi continue. Itu namanya discontinue loncat. Ini discontinue tak hingga. Ini yang osilasi terus. Discontinue apa tuh namanya? Osilasi.
Yang sering keluar mah yang ini nih, ini terhapuskan. Ditanya, diberikannya hanya ini, bawahnya belum disebut. Apakah ini apakah ini discontinue terhapuskan? Nah, dihitung kalau limitnya ada, berarti dia discontinue terhapuskan. Lanjut lagi. Nah, beberapa fungsi itu udah dibuktikan kekontinuannya. Yang pertama, kalau punya polinom, nih, dia pasti kontinu di seluruh bilangan real. Ingat pangkatnya bulat semua ya. Ada buktinya, ditunjukkan bahwa nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Fungsi rasional, ingat rasional itu polinom bagi polinom. Itu kontinu di seluruh daerah definisinya. Daerah definisinya itu artinya apa? Yang penyebutnya nggak nol. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 2x plus 3 dibagi x min 2 kali x plus 3 itu, ya ini daerah definisinya adalah seluruh bilangan real kecuali di 2 dan di min 3. Nah, kecuali di 2 dan di min 3, di yang lainnya dia kontinu. Ya, maksudnya ini. Daerah definisinya adalah bilangan real dikurangi titik 2 dan titik min 3. Mutlak, kita lihat aja grafiknya huruf V itu mutlak. Jangan lupa itu juga grafik standar. Nyambung terus kan? Ya, dia kontinu di seluruh bilangan real. Akar pangkat N kontinu. Kalau kita punya dua fungsi kontinu, ditambah, dikurang, dibagi, dikali, apalah pokoknya macam-macam itu tetap kontinu gitu ya. Tentunya kalau akar, kalau ininya genap, F-nya harus nggak boleh negatif. Komposisi saya ngebut aja. Kalau ada fungsi kontinu, dikomposisikan dengan yang kontinu. Hasilnya kontinu. Daripada ngejelasin ini cepet-cepet bisa ditanya. Fungsi komposisi ingat ya. Kalau F kontinu, G kontinu, komposisinya kontinu. Gitu aja. Ngantuk-ngantuk lagi. Trigonometri kontinu di seluruh daerah definisinya. Nah, tadi kita bicara kontinu di satu titik. Apa artinya kontinu di sebuah interval? Jadi daerah definisinya interval. Interval AB. Saya ringkas saja karena ini ringan. Sebuah fungsi disebut kontinu di interval buka dulu. Interval buka artinya apa? Kontinu di semua titiknya. Kalau kontinu di interval tutup, ya kontinu di semua titik di dalamnya, tapi di kanan dia harus kontinu apa ini? Kontinu kiri, kontinu kanan nih. Lihat limitnya, ini adanya limit kiri. Jadi kontinu kiri di sini. Kalau kontinu ini kontinu kanan di situ. Kenapa kontinu kanan? Karena ini hanya ada limit kanan sama dengan nilai fungsi. Ya, jadi kontinu di ujung-ujungnya cukup sepihak. Harus dibahas ini. Aduh, satu pasal nggak keburu nanti. Biarlah. Nah, ini bagus buat teori, nggak bagus buat ujian. Karena jawabannya nggak tunggal, susah ngoreksinya. Yang populer yang ini, operasional. Tapi kalau teori itu rada susah kadang-kadang gini ya. Harus paham teorinya baru bisa ngerjain yang ini. Sketsakan sebuah grafik fungsi yang memenuhi semua sifat berikut. Ini kalau ada keluar soal gini, bukan berarti pertanyaannya A, B, C, D. Ini satu aja grafik memenuhi 4 ini. Coba kita lihat. Cara menggambarnya itu sepotong-sepotong. Ya tentunya syarat satu dulu. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Min 2 sampai 4. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, gambarlah fungsi yang daerah definisinya min 2 sampai 4.
Terserah apa aja. Ya saya gambar pakai abu-abu. Udah fungsinya gini ya, toeng gitu ya. Gitu. Syarat 1 udah dipenuhi. Sekarang masukkan syarat 2. Di F-2 1. F0, F1, F3. Berarti di titik min 2 saya tandai warna apa ya? Hijau lah. Ini jangan itu. 1 dulu saya mau bikin nih. Ini 1 ya. Di min 2 1. Mana si hijau tadi? Makhluk hijau. Ini. Di 0 juga harus 1. Di 1 juga harus 1. Di 3 juga harus 1. Di 4 juga harus 1. Jadi nggak boleh yang abu. Saya ganti. Yang abu sekarang di copy paste aja ya biar cepat. Sekarang setelah syarat 2 dimasukkan. Mana? Nggak mauan dia. Berubahlah dia menjadi syaratnya. Grafiknya saya ubah. Pindah. Menjadi blow on. Nah, gitu kan? Memenuhi syarat 1 dan 2. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Di titik-titik ini nilainya 1. Di 1, di 3, di 4, di 0, di min 2. Gitu? Paham? Syarat 1 dan 2 dipenuhi. Syarat 3. Nggak kelihatan, copy dulu. Syarat 3. Nah, continue pada daerah definisinya kecuali di titik-titik min 2, 0, 3. Saya kasih warna biru. Jadi di min 2 ini nggak boleh continue, di situ nanti mana biru. Di situ nggak boleh continue, di situ nggak boleh continue, dan di sini nggak boleh continue. Copy paste lagi. Copy, blow on ah. Nah. Jadi, kalau udah copy paste bisa dihapus nggak ya? Saya ganti dengan warna biru. Di min 2 nggak boleh continue. Udah aja gambarnya. Tapi nilai yang jendolan jangan dipindah ya. Ini kan syaratnya di sini nilainya 1. Ya udah grafiknya saya bikin. Kemudian di 0 juga nggak boleh. Ya udah saya bikinnya gini misalkan. Kemudian di 3 juga nggak boleh. Ini ini harus 1. Situ harus 1. Di 3 juga harus 1, tapi nggak boleh continue. Gini aja. Di 4 harus 1 juga, dan di situ mah continue. Nyambung. Ini tetap ini tetap harus 1, ini tetap syarat 2. Itu Bapak gambarnya bebas gitu? Bebas. Pokoknya memenuhi. Kita lihat. Sekarang nilai fungsinya tetap di titik min 2, 0, 1, dan 3 nilai fungsinya selalu 1. Ini yang biru lihat. Tapi di titik min 2 saya bikin nggak continue. Karena ini. Di 0 dibikin nggak continue. Di 3 juga dibikin nggak continue. Di yang lainnya continue, nyambung. Bingung kan? Baru bangun sih. Syarat 4. Jadi yang hijau udah nggak dipakai. Sekarang ganti berubah jadi biru. Yang hijaunya bisa dihapus nggak ya? Gitu ya. Ini tadi yang abu-abunya dihapus. Gitu kan. Dari abu berubah ini karena ini waktu bikin abu. Ini gambar jangan ya. Mau gambar hapus yang hijaunya. Blow on dah.
Susah ah. Udah biarin dah. Ini yang abunya hapus ya. Berubah. Sekarang saya ini syarat 3 syarat yang dipenuhi, tambah syarat lagi ini. Syarat ini. Tambah lagi syaratnya. Limit X menuju 1 dari kiri itu 2. Tadi bentar dulu. Tadi di 1 harus continue. Di 1 continue ya. F1 1. Jadi kalau kita lihat gini di 1. Di 1 F1 harus 1 dan harus continue. Nggak mungkin 1 dari kiri limitnya 2. Ini salah soalnya. Ganti. Min 1 dari kiri. Kalau 1 mah limit kiri, limit kanannya dan nilai fungsinya harus sama karena continue tadi di 1. Jadi ganti ini, salah. Soalnya harusnya min 1 dari kiri. Kita lihat lagi yang ini. Jadi min 1 dari kiri harus 2. Nah, saya kasih warna dulu apa? Merah. Atau janganlah. Ini di copy paste nanti digambar di bawah aja. Mana? Tapi Y-nya tambah jadi 2 ya. Pintar. Y-nya harus jadi 2. Sebentar. Min 1 dari kiri katanya harus 2. Jadi dekat min 1. Ini 1, 2 di sini katakan. Jadi harus 2 di sini. Tapi dia harus continue kan di situ. Kan nggak continue-nya hanya di 3 titik ini tadi syarat 3. Nah, jadi nggak boleh yang itu. Nah, saya ganti ke situ. Berarti kalau jawaban akhirnya itu berarti nanti 1 aja, yang merah aja. Kalian itu di buram aja yang atasnya langsung yang merah. Kemudian 0 dari kanan 2. Nggak boleh ini. Ini 0 dari kanan setinggi ini. Harus 2. 0 dari kanan nanti harus 2. Tapi nggak continue di 0. Di 0 tadi nilai fungsinya harus 1. Nah, tapi limit apanya tadi? Limit kanannya. Limit kanannya 2. Ya biarin aja limit kirinya nggak disyaratin. Saya bikin 2 aja. Gitu ya. Ada mulutnya ketawa dia. Nggak boleh 2 nilai. Gitu ya. Yang disyaratin hanya limit kanannya 2. Limit kirinya dibikin 2. Nggak apa-apa. Nggak ada syarat. Kemudian di 1 harus continue. Berarti mau nggak mau harus melalui ini. Kemudian 3 dari kiri harus 1. Nggak boleh ini. Harus nih. Di 3 tadi nggak continue. 3 dari kanan berarti gitu. Di 4 continue. Ngeri juga ya. Ngeri juga yang gini soalnya. Jadilah itu yang memenuhi kesemua syarat. Bingung kan? Baca lagi videonya. Enggak, lebih dekat. Ya. Oke.